percaya mujizatmu, ku percaya mujizatmu pasti terjadi sekarang ini. Karena kami percaya firman-Mu adalah kebenaran yang paling mutlak dalam kehidupan ini. Firman-Mu itu teruji oleh waktu, tidak dipengaruhi segala sesuatu, dan tidak pernah tergoncangkan oleh apapun dalam kehidupan ini. Kami percaya firman-Mu itu memiliki janji yang kuat dan kekal, Tuhan. Karena itu jika untuk ilmu pengetahuan aja yang berubah setiap waktu, dan untuk sebuah pekerjaan yang tidak bisa menolong kehidupan kami 100%, kami mau memperjuangkan sungguh-sungguh, maka sangat layak untuk kebenaran firman-Mu yang akan kami dengar malam hari ini. Kami sungguh-sungguh mempertaruhkan hidup kami untuk mengikutinya. Kami percaya selalu ada kuasa yang hebat di balik setiap kebenaran firman. Selalu ada janji Tuhan yang luar biasa di balik orang-orang yang melakukan kebenaran firman. Karena itu tolong Tuhan malam hari ini, sebelum kami mendengarkan firman-Mu, bulatkan hati kami, yakinkan kami bahwa orang-orang yang melakukan kebenaran firman-Mu, kebahagiaan itu selalu menjadi masa depan kehidupan kami. Kami ucap syukur, sampaikan semuanya tuntas, lugas, aplikatif, bahasa mudah dimengerti, sehingga pulang dari tempat ini kami memahami hal apa yang harus kami lakukan. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kita semua sama-sama berkata amin. Shalom Bapak Ibu. Mungkin karena saya pakai kacamata, saya kena lampu, aduh sangat silau sekali, sehingga saya tidak bisa melihat sedikit pun ini wajah Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu ya, aduh, ini baru rasanya di surga Bapak Ibu. Saya berpikir waktu saya diberitahu nuansanya Imlek itu hanya dekorasinya Bapak Ibu. Saya datang, ini betul-betul Imlek radikal total. Oke. Karena ini pertama kali saya datang, seperti biasanya saya ingin memperkenalkan diri dulu dengan sebuah kerinduan. Saya di luar ruangan ini kita nanti bisa saling menyapa Bapak Ibu. Nama saya Anton, saya sudah menikah. Jadi jangan sampai bertanya saya kuliah semester berapa gitu ya. Istri saya selama-lamanya tetap satu. Saya dikaruniai 2 anak kembar berusia 3 tahun setengah lah kurang lebih. Saya bekerja di perusahaan pelatihan kepemimpinan. Jadi perusahaan kami sering melatih karyawan-karyawan perusahaan, terutama dalam bidang leadership Bapak Ibu. Dan kebetulan saya juga memimpin sekolah di NTT. Jadi sekolah itu basisnya asrama untuk orang-orang Kristen tentu saja, menengah ke bawah. Kerinduan kami mau buat laskar jihad. Tapi semuanya itu cinta Tuhan Bapak Ibu. Jadi ya, karena itu kenapa konsepnya asrama. Oke. Semua yang akan saya sampaikan malam hari ini bermula dari sebuah perenungan. Waktu anak saya berumur 2 tahun, saya sempat diskusi sama istri saya. Kira-kira prinsip apa yang paling penting, yang paling awal saya harus tanamkan kepada anak saya sedini mungkin. Karena satu hal yang kita sadari, prinsip Tuhan itu ada banyak, betul Bapak Ibu? Perintah Tuhan itu ada banyak atau sedikit? Banyak. Sehingga saya berunding sama istri saya, tidak mungkin anak umur 2 tahun diberikan 5 sesi firman, tidak mungkin Bapak Ibu. Sehingga saya merenungkan, prinsip apa yang paling penting kita tanamkan buat anak kita sedini mungkin. Firman Tuhan perintahnya sangat banyak, tapi prinsip mana yang paling penting? Sampai satu titik, tiba-tiba muncul sebuah pertanyaan di dalam pemikiran saya. Kira-kira apa ukuran yang paling tepat mengukur kedekatan kita dengan Tuhan? Bapak Ibu rindu dekat dengan Tuhan? Pertanyaan saya satu, ukurannya apa? Karena kalau ukurannya salah, tindakannya salah atau tidak? Ukurannya salah, yang dipergumulkan salah atau tidak? Ukurannya salah, yang dikejar salah atau tidak? Contoh, kalau kita berpikir ukuran orang dekat dengan Tuhan adalah makin seringnya ke gereja, apakah kuantitas kita ke gereja seminggu misal sampai 7 kali itu menentukan kita dekat dengan Tuhan? Loh, belum tentu juga. Apakah ukuran orang dekat dengan Tuhan itu kalau dia pelayanan tumpang tangan orang itu nempel plafon Bapak Ibu? Saya rasa doakan orang rebah itu normal, tapi doakan orang nempel plafon itu luar biasa. Pertanyaan saya Bapak Ibu, kalau misal ada seseorang nih main
musik di sini, kecapi, wah keren banget tadi kecapinya kan. Main baru ting, itu semua jemaat dilawat Tuhan, habis rebah semua, itu kursi semua terbalai semua gitu ya. Baru cuma ting. Apakah pelayanan yang luar biasa itu menjadi ukuran kedekatan seseorang dengan Tuhan? Buktinya Alkitab menulis, Tuhan bukankah aku telah mengusir setan, mengadakan mujizat dan bernubuat? Itu pelayan Tuhan hebat, Bapak Ibu. Ngusir setan bisa, melakukan mujizat tokcer, melakukan nubuat pasti berhasil. Itu ukuran yang luar biasa. Tapi ternyata Tuhan mengatakan aku tidak kenal. Ternyata spektakulernya kita pelayanan belum tentu menjadi ukuran kedekatan kita dengan Tuhan. Sampai suatu ketika ada jemaat berkata seperti ini, Pak, ukuran kita dekat dengan Tuhan kalau kita bisa dengar suara Tuhan. Setuju kan? Buktinya anak bisa dengar suara orang tuanya, tapi belum tentu dekat dengan orang tuanya. Betul? Sehingga saya diskusi sama istri saya tidak ingin ukuran saya ini salah. Sehingga sampai satu titik saya bertanya seperti ini, Bapak Ibu rindu bertumbuh? Ukurannya apa? Apakah posisi kita di gereja, di persekutuan doa itu menunjukkan level pertumbuhan spiritualitas kita? Belum tentu juga. Dan sebetulnya pertanyaan saya itu sama dengan ini, Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu, apa ukuran yang paling tepat mengukur kehebatan hamba Tuhan? Ukurannya apa? Karena gini Bapak, bagaimana jemaat mengidolakan hamba Tuhan, itu akan menentukan apa yang dia kejar waktu dia ikut Yesus. Contoh, kalau kita mengidolakan, oh hamba Tuhan yang hebat itu hamba Tuhan yang pintar khotbah, waktu jemaat ini ikut Tuhan, dia banyak belajar pengajaran. Kalau ukuran kita mengukur kehebatan hamba Tuhan adalah tumpang tangan, selalu rebah. Lo jemaat coba-coba tumpang tangan, kalau udah rebah dijegal, betul? Loh, lihat, ukurannya apa? Ukurannya salah, yang dikejar pasti salah. Ukurannya salah, yang didoakan salah, yang dipergumulkan salah. Sehingga sampai saya sampai satu titik, apa ukuran yang paling tepat mengukur kehebatan hamba Tuhan itu apa? Apakah jadwalnya pelayanan itu menentukan ukuran yang tepat? Sampai satu titik saya menemukan ayat ini, 1 Korintus 13 ayat 13. Saya berdoa malam hari, parameter Bapak Ibu tepat. Ukuran Bapak Ibu itu sama dengan tolak ukurnya Tuhan. Saya sangat bergairah sekali menyampaikan tema ini. 1 Korintus 13 ayat ke-13. Saya menyampaikan firman sampai jam berapa? Terserah, itu adalah surga kehidupan buat saya. Saya sering cerita nih sama Pak Suwanto juga, Bapak Ibu, dalam tubuh saya otot paling kuat itu otot bibir. Saya pusat pakai tangan gak kuat, pusat pakai bibir kuat. Ya. Jadi berkata berapa lama? Terserah, itu menyenangkan betul buat saya. Tapi saya janji deh, saya maksimal 40 menit, 8.45 saya akan selesai. Kalau lebih itu berarti artinya saya kilaf, Bapak Ibu. Dan riset membuktikan saya ini sering kilafnya, Bapak Ibu. 1 Korintus 13 ayat 13. Saya minta Bapak Ibu membaca 2, 3. Demikianlah juga ketika hal ini, yaitu iman, pengharapan, kasih, dan yang paling besar di antaranya adalah kasih. Iman penting enggak? Pengharapan penting enggak? Kasih penting enggak? Paling besar? Jujur Bapak Ibu, era tahun 96, saya pernah bertemu dengan hamba Tuhan itu yang luar biasa Pak. Itu pelayanannya dipenuhi tanda mujizat. Era tahun 96, sekarang sudah tidak terlalu terdengar lagi. Ada seseorang itu yang mau bunuh diri dari apartemen lantai 10 di atap. Jelas? Ini orang ini sudah mau loncat, orang-orang di bawah itu teriak-teriak, wah gitu. Hamba Tuhan ini lari ke atas, dan sampai di atap apartemen, orang ini sudah loncat. Ini sudah miber loncat. Hamba Tuhan waktu sampai di atap apartemen, dia santai, dia bilang gini, malaikat, rebahkan dia kemari. Loh, orang ini sudah terbang loh Bapak. Balik, kembali, langsung terjadi di apartemen itu KKR. Nah singkat cerita, ada orang di Kertajaya, itu kakinya itu panjang satu. Itu saya lupa nama penyakitnya Pak. Didoakan, langsung manjang juga, di depan mata.
Nah akhirnya saya tertarik, yaitu awal-awal pertobatan saya Bapak Ibu tahun 96. Saya tertarik ikut retreatnya. Wah retreatnya itu ngeri Bapak Ibu. Judul-judul sesinya aja itu menggetarkan hati dan bulu kuduk, gitu. Itu judulnya gini, mendemonstrasikan kuasa Allah. Itu judul-judulnya. Jadi di tengah-tengah sesi dia ngatakan gini. Dia tunjukkan. Ini apa? Sedotan akuan. Jika Bapak Ibu kepengen ngalami latan Tuhan, silakan maju pegang sedotan akuan. Itu anak-anak youth, maaf bukan Bapak Ibu, sekitar 300 anak youth. Itu maju satu persatu, pegang, rebah, pegang, rebah, pegang, rebah. Sedotan akuan. Terus suatu ketika di tengah-tengah ibadah dia ngatakan gini, saudara yang belum pernah ngalami perjumpaan sama Tuhan, waktu itu kami duduk di kapet, lari ke depan, dia keluarkan sapu tangannya berwarna hitam di kapet. Saudara lari ke depan, sampai di sapu tangan ini saudara akan mengalami latan Tuhan. Itu anak youth lari semua Bapak. Lari belum sampai sapu tangan, itu bukan rebah, terlempar semua. Hamba Tuhan ini unik, semuanya hitam. Sapu tangannya hitam, kulitnya hitam, pakaiannya hitam, celananya hitam, handuknya hitam. Tapi tentu saja bukan dia di korpus ya, gitu kan? Jelas. Nah, di sesi terakhir, saya akan gini, saya kepingin melihat di sesi terakhir. Karena sepanjang sesi itu saya jadi panitia perlengkapan. Peserta 300, panitia perlengkapannya cuma 3. Salah satunya saya, 2 yang lain wanita. Bisa Bapak bayangkan betapa pahit getirnya hidup ini. Saya pagi-pagi saya ngangkat kabel. Semuanya wanita, cuma satu-satunya. Saya ini pria, panitia perlengkapan. Di sesi terakhir saya minta sama ketuanya, izinkan saya untuk menikmati sesi. Oke. Di sesi terakhir, kami semua diminta bergandengan tangan melingkar, anak 300. Dia badan mengatakan gini, pegang tangan kanan kirinya. Saya akan tepuk tangan 3 kali. Saudara akan mengalami latan Tuhan. Pegang baik-baik, jangan sampai terlempar. Waktu itu saya masih melek. 1, 2, 3, bang! Itu ada satu terlempar. Itu hampir kena kaca. Loh, saya kaget. Tapi yang batu hitam yang malaikat rebahkan dia. Ini sudah terbang. Lalu saya makin pegang erat nih. Karena saya takut malaikat terlambat nangkap, gitu ya. Saya takut betul, gitu. Wah, saya pegang betul, gitu. 1, 2, 3, bang! Nah, ini saya terlempar. Tapi saya terlempar di tempat yang salah. Saya terlempar di tempat di mana sepatu berkumpul. Wah, jujur loh Bapak Ibu, bahwa sepatu itu bisa menghilangkan lawatan Tuhan. Saya terlempar, langsung sadar. Wah, kenapa bawa sepatu? Tapi jujur Bapak Ibu, waktu itu saya katakan gini, Tuhan, kalau saya jadi hamba Tuhan, saya kepingin jadi hamba Tuhan yang punya iman kayak gini loh. Bapak Ibu pernah dengar lagu Mor? Era tahun 2000, saya pernah ketemu dengan pencipta lagu ini, Bule Jangkung. Dia itu pelayanannya dipenuhi dengan debu-debu emas. Itu ada orang giginya lubang didoakan, bukan muncul gigi emas, bukan, tertambal. Tambalannya terbuat dari emas. Era tahun 2000. Di tengah-tengah ibadah, dia panggil salah satu jemaat. Ini panggil, tundukkan kepalamu, garuk kepalamu. Kalau kita garuk, yang turun ketombe dulu. Itu yang turun. Debu emas. Saya tidak tahu apakah waktu itu, saya kenal lama dengan Pak David. Kenal lama. Waktu itu ada jemaat. Itu yang, kan masih belum ada Android nih. Dia buka itu Alkitab. Ditampung itu debu emasnya. Di tengah-tengah ibadah. Saya tidak tahu motivasinya apa. Dijual atau tidak, saya tidak tahu. Itu ditampung. Dan jujur, fenomena itu semakin meyakinkan saya. Saya katakan gini, Tuhan, kalau saya jadi hamba Tuhan, kepengen jadi hamba Tuhan yang imannya hebat kayak gini loh. Orang mati bang, didoakan bangkit, gitu ya. Ini keren betul. Sampai satu titik, saya baca ayat ini, pikiran saya diformat ulang sama Tuhan. Iman, harap, kasih, paling besar apa? Kasih. Saya kaget. Seolah-olah Tuhan betul penglihatan suatu kepada saya dengan keras. Iman, harap, kasih, paling besar kasih. Saya bersyukur Tuhan saya Tuhan yang simple, Tuhan yang sederhana. Bapak Ibu kepengen jadi hamba Tuhan yang hebat? Gampang. Nggak harus nunggu
didoakan sembuh. Nggak harus nunggu itu. Pergi ke kantor, ada teman kantor nggak bisa makan. Di dompet bapak ibu cuma ada uang 10.000. Beli nasi pecel, makan berdua. Nggak banyak orang beri tepuk tangan buat bapak ibu, tapi surga dan seluruh kerajaannya itu memberikan tepuk tangan buat bapak ibu. Saya kaget waktu saya tahu ayat ini. Tapi jujur, kalau bapak ibu punya gereja lebih tertarik undang yang mana? Yang pertama, hamba Tuhan hebat, doakan orang mati selalu bangkit. Nubuat pasti terjadi, bisa mindahkan gunung doanya. Lo kan ada iman mindahkan gunung kan? Lo kalau gunung aja didoakan pindah, apalagi PD Victory Family itu didoakan besok di depan Bromo. Loh betul lah, gunung aja pindah apalagi rumah. Nubuat pasti terjadi. Orang lumpuh didoakan bangkit. Hebat banget nih hamba Tuhan ini, imannya hebat. Tapi nggak dihormati, marah. Pelayanannya deket-deket hari di cancel, jengkel. Nggak dijemput mobil bagus, jengkel banget. Imannya terlihat, tapi kasihnya nggak terasa. Yang kedua nih, mungkin teman kantor bapak ibu atau tetangga bapak ibu doakan orang sakit kukul, tetap sakit kukul gitu. Nggak ngefek soal doanya. Tapi ada orang tiba-tiba pemulung, nggak bisa makan loh, panggil dikasih makan. Imannya nggak terlihat, tapi kasihnya terasakan. Jujur saya tanya, bapak ibu lebih tertarik yang mana? Undang pertama atau kedua? Yakin kedua? Maaf ya. Maaf ya. Kadang gereja bisa siapkan uang miliaran untuk undang yang pertama, tapi melupakan yang kedua. Berarti jadi hamba Tuhan hebat itu simpel nggak? Simpel. Nggak harus tunggu wajah bapak ibu ditempel di poster-poster gereja kayak pilkada. Nggak harus tunggu. Bapak ibu punya kasih, mau nolong orang di tengah-tengah kekurangan. Bapak ibu adalah hamba Tuhan yang luar biasa. Bahkan begitu hebatnya kasih, sampai Allah memberikan 3 penghormatan kepada kasih. Bapak ibu, Allah saja menghormati kasih, maka sangat pantas kita menghormati kasih. Sebentar, saya tanya, Bapak ibu, siapa orang di dunia ini yang terkenal karena kasihnya selain Tuhan Yesus? Siapa? Mother Teresa, betul? Apakah Mother Teresa terkenal karena imannya? Buktinya ratusan anak Palestina semua mati di pangkuan. Tapi terbukti, waktu Mother Teresa meninggal, dunia berkabung. Ternyatanya dunia itu sangat terpesona bukan karena kuasa, tapi karena kasih. Contoh lagi, bapak ibu punya 2 tetangga, yang satu sugih tenang, Ferrarinya 1 gros, hitungannya bukan bijian, gros-grosan. Marinirnya 1 lusin, tapi pelik tenan. Yang satu orangnya mungkin sederhana, mobilnya biasa, Espas, bersama Yesus seperti Espas. Mobilnya biasa banget, tapi seneng nolong orang. Saya tanya bapak ibu, kalau punya tangga milih yang mana? Pertama atau kedua? Loh, kita aja di bumi ini kita cari tetangga kedua, apalagi kerajaan surga. Dan kenyataannya bapak ibu tersentuh oleh Tuhan bukan karena kuasa Tuhan, tapi karena Allah yang hebat itu mau turun berkorban untuk kehidupan kita. Saya akan tunjukkan ada 3 penghormatan yang Allah berikan kepada kasih. Yang pertama, 1 Yohanes pasal 4 ayat ke-8. 1 Yohanes pasal 4 ayat ke-8. Saya minta Bapak Ibu membaca 1 Yohanes pasal 4 ayat 8. 2, 3. Bapak Ibu, apakah kenal Tuhan? Ukurannya apa? Kasih. Berarti gampang loh. Nilai orang kenal Tuhan atau tidak gampang. Punya kasih tidak? Kalau tidak punya kasih, benci terus tiap hari, pasti tidak
kita punya kasih. Loh, jelas ayat ini mengatakan, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah mempunyai kasih. Amin. Loh, salah Bapak Ibu. Yang benar Allah adalah kasih atau Allah mempunyai kasih? Beda enggak? Bedanya di mana? Allah adalah kasih dengan Allah mempunyai kasih, bedanya gimana? Saya berikan contoh ya. Yang betul yang mana? Anton mempunyai tangan atau Anton adalah tangan? Anton mempunyai tangan. Kalau Anton adalah tangan, pengertiannya apa? Itu dari rambut sampai kaki semuanya tangan, gitu. Ini apa? Tangan. Ini apa? Tangan. Ini apa? Tangan, gitu kan? Kalau Anton mempunyai tangan, tangan adalah sebagian kecil dari Anton. Tapi kalau Anton adalah tangan, seluruh tubuh Anton itu tangan. Kalau Allah adalah kasih, maka jika Bapak Ibu itu mau foto Allah dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dari atas, dari bawah, itu yang terlihat apa? Karena itu kenapa kita itu kan menjadi serupa seperti yang kita sembah. Kalau kita nyembah Allah, hal pertama yang tertransfer dalam hidup kita bukan berkatnya, bukan pertolongannya, tapi kasihnya terlebih dahulu. Jadi heran loh, kalau ada orang mengatakan dirinya dilawat Tuhan, nangis-nangis rambut lurus sampai keriting gitu kan. Di gereja gulung. Aku udah dilawat Tuhan, tapi datang ke gereja benci, pulang benci. Pertanyaan saya, dilawat siapa? Ya jangan setan lah ya. Dilawat perasaan. Jujur saya tanya, musik bisa melawat kita enggak? Bisa. Coba mainkan lagu-lagu syahdu. Itu loh, kayak film Korea kan? Loh, indikator lawatan Tuhan bukan air mata. Kalau indikator Tuhan lawatan air mata, kita kalah dengan film Korea. Kalau indikator lawatan adalah tingginya Bapak Ibu melonjak, kita kalah dengan film India. Indikator lawatan adalah memiliki kasih enggak, ngalami perubahan hidup enggak. Loh, Saulus kejam, ngalami lawatan Tuhan, langsung punya belas kasihan tinggi, mau berkorban untuk nolong hidup orang lain. Sakeus, pelit, kikir, cintakan uang, medit. Loh, itu kan Pak Jurus yang luar biasa. Tapi ketemu Tuhan, langsung murah hati, rela setengah kekayaan diberikan pada orang miskin. Pertanyaan saya, ada orang Kristen tetap pelit, pasti belum kenal Tuhan. Ukuran mengenal Allah apa? Kasih. Tapi jujur saya tanya, seringkali gereja itu radikal mengajarkan jemaatnya cinta Tuhan, tapi kurang radikal mengajarkan kepada jemaatnya cinta sesama. Jadi kan, kita harus cinta Tuhan ya, itu radikal banget. Tapi ngajak cinta sesama, ngajak jemaat cinta sesama, kadang-kadang itu kurang radikal. Kita survei ya, siapa yang sepanjang tahun 2015 pernah benci Tuhan? Tidak ada. Siapa yang sepanjang tahun 2015 pernah benci sama sesama? Udah. Wah, habis ini mobil semua kosong karena semua terangkat ke surga, Bu. Siapa pernah benci terhadap sesama tahun 2015? Normal enggak? Iblis ngatakan gini, benci itu normal. Seolah kita gini, kalau melihat jemaatnya, aku ini benci terhadap Tuhan. Loh, enggak boleh, Pak. Murtad, sebelum pulang dari PD-nya harus bertobat dulu. Enggak boleh benci terhadap Tuhan. Tapi kalau ada orang, aku ini loh, benci terhadap teman, tapi cuma satu. Oh, benci terhadap teman. Asal belum terhadap Tuhan, enggak apa-apa. Loh, kok toleransi? Padahal Bapak Ibu lihat ayat 20. 1 Yohanes pasal 4 ayat 20. Saya senang di sini tidak ada jam. Jadi memang betul-betul bebas. Saya senang sekali. 1 Yohanes pasal 4 ayat 20. Saya minta Bapak Ibu membaca 2, 3. Maka ia adalah barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang Bapak Ibu coba, ada orang ngatakan gini, aku ini cinta Tuhan loh, tapi benci terhadap orang. Alkitab tulis dia adalah dusta. Kenapa? Karena kalau kita tidak bisa mengasihi manusia yang kelihatan, tidak mungkin kita bisa mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan. Seolah-olah Tuhan mengatakan gini, jika kita punya
satu musuh saja di dunia ini, kita benci terhadap satu orang saja di dunia ini, itu sama seperti kita benci Tuhan loh. Ini wajah Bapak Ibu kelihatan nggak yakin. Saya tunjukkan ayat lagi ya. Hukum terutama apa Bapak Ibu? Kasihlah siapa? Udah semua. Sekolah minggu lagi yuk. Apa kasih? Hukum terutama apa? Hukum yang kedua? Salah. Atas lagi ya. Hukum terutama? Betul. Hukum yang kedua? Jangan kasih diri sendiri. Itu egois betul. Hukum yang kedua apa? Kasihlah. Salah. Yang benar saya traktir makan. Atas lagi ya. Hukum terutama apa? Betul. Hukum yang kedua? Lego saya tidak traktir Pak. Salah. Matius 22:36. Matius 22:36. Guru, hukum manakah terutama dalam hukum Taurat? 37. Jawab Yesus kepadanya apa Bapak Ibu? Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akalmu. Karena itu kenapa saya kata Bapak Ibu sudah benar. 38. Itulah hukum yang pertama dan yang pertama. 39. Baca baik-baik. 2, 3. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, ialah kasihlah Tuhan manusia seperti dirimu sendiri. Hukum yang kedua? Salah. Hukum yang kedua yang sama dengan itu, yang sama dengan itu yang sama dengan mana sih Bapak Ibu? Kasihlah sama manusia. Coba. Yang pertama. Loh, ini persamaan matematikanya rumit. 1. Kasihlah Tuhan Allahmu. 2. Yang sama dengan yang pertama adalah kasihlah kok Tuhan Allahmu lagi sesamamu. Ternyata ini bukan, ini kan urutannya bingung. 1, 2, yang sama dengan yang pertama. Karena itu kenapa Tuhan katakan kalau kita benci terhadap satu orang saja, itu sama seperti kita benci terhadap Tuhan loh. Saya berdoa pulang dari tempat ini tidak ada di antara kita yang punya musuh. Amin. Penghormatan pertama, kasih adalah parameter mengenal Tuhan. Karena itu kenapa di Matius 6 kan, Tuhan bukan kau telah bernubuat mengusir setan mengadakan mujizat. Tuhan mengatakan aku tidak kenal kau. Kenapa? Tidak punya kasih. Mungkin atau tidak pelayan Tuhan yang hebat itu masih benci sama orang. Mungkin atau tidak? Karena kenapa Tuhan katakan aku tidak kenal. Ukuran bertumbuh simpel. Kasih. Pastikan malam hari ini kasih adalah parameter terhebat mengukur apapun. Yang kedua, penghormatan kedua. Ini saya belum masuk isi loh Bapak. Ini masih pendahuluan. Intro betul. Ini masih servis dulu ya, belum. Saya belum masuk ke poin intinya. Penghormatan kedua ini saya sukai. Bapak Ibu butuh pertolongan Tuhan? Betul enggak? Maaf Bapak Ibu ya. Buang angin saja kita butuh pertolongan Tuhan. Bisa bayangkan Bapak Ibu 1 minggu tidak bisa buang angin? Itu ICU. Dulu saya pikir pertolongan Tuhan datang itu tergantung 2 hal. Pertama, tergantung Tuhannya. Yang kedua, tergantung sikap saya terhadap Tuhan. Cuma itu aja. Tapi tiba-tiba suatu saat Tuhan mengatakan ada yang kurang, Tuhan. Apa lagi yang kurang? Ini khotbah saya salah semua ternyata. Pertolonganku datang itu kurang 1, yang ketiga. Apa? Sikapmu terhadap orang lain menentukan
hadir atau tidak pertolongan itu dalam hidup. Contoh, Pak Kuswanto. Kalau saya memperlakukan Pak Kuswanto itu salah, meskipun rajin ke gereja, pertolongan Tuhan susah hadir. Saya beri contoh ya, karena jangan percaya perkataan hamba Tuhan. Percayalah perkataan hamba Tuhan yang sesuai firman, gitu ya? Karena banyak hamba Tuhan khotbah dan sesuai firman. Saya tunjukkan. Pernah tidak dengar ayat ini? Jikalau engkau tidak mengampuni orang lain, Tuhan pun tidak pernah mengampuni. Pernah dengar? Berarti meskipun saya teriak-teriak sama Tuhan, Tuhan tolong ya, ampuni aku, tolong, teriak-teriak. Tapi saya tetap tidak mau mengampuni Pak Kuswanto. Tuhan bisa mengampuni saya tidak? Tidak. Jelas. Saya bersikap salah terhadap Pak Kuswanto, pertolongan pengampunan tidak akan hadir. Contoh lagi, Amsal 21:13. Saya tunjukkan agar mulai hari ini kita bisa melihat orang-orang di sekeliling kita itu adalah simbol pertolongan Tuhan. Amsal 21:13. Waktu saya tahu ayat-ayat ini, saya sangat memperlakukan berhati-hati orang-orang lain. Saya minta Bapak Ibu membaca 2-3. Tidak akan menerima jawaban kalau dia sendiri berseru-seru. Apa artinya? Jelas kan? Saya punya teman Pak Kuswanto. Tiba-tiba dia ngomong, Panton tolong, Panton tolong. Saya kenal nih. Saya beritahu, tidak dengar Pak, tidak dengar. Maka waktu saya teriak sama Tuhan, Tuhan tolong. Tidak dengar Pak, tidak dengar. Karena itu kenapa katakan, berbahagialah orang murah hati karena dia makin dapat kemurahan. Makin murah hati, Tuhan makin mempertontonkan kemurahan hati dalam hidup kita. Makin benci, dengki, memperlakukan orang lain salah, pertolongan Tuhan makin susah hadir. Contoh lagi, pernah tidak dengar hati ini? Jikalau kau tidak setia terhadap harta orang lain, maka Tuhan tidak akan menambahkan berkatnya dalam hidupmu. Pernah? Berarti kalau misal saya pinjam handphonenya Pak Kuswanto, Pak pinjam handphone ya. Terus saya katakan gini, bukan handphone saya kok, jatuh ya sudah. Saya memperlakukan barang orang lain salah, maka Tuhan tidak akan menambahkan berkatnya dalam hidup saya. Tapi kalau saya jaga barangnya Pak Kuswanto, saya jaga betul, maka Tuhan menambahkan berkatnya dalam hidup saya. Karena itulah mulai saat itu, Bapak Ibu kalau suka pinjam mobil teman, kembalinya bensinnya harus full. Lo biasa pinjam mobil teman itu bensin full jadi setengah, dikembalikan cuma plus 2. Belum lagi kotor. Kalau kita setia jaga barang milik orang lain, Tuhan akan menambahkan berkat dalam hidup kita. Karena itu kenapa Bapak Ibu setelah saya tahu ayat ini, wah kalau saya naik mobil orang, dikasih makan Pak, silakan Pak snack. Kalau snacknya itu tidak bisa sekali makan, keras. Remah remaja tuh saya tidak akan mungkin makan. Kalau remah remaja tuh semut datang di mobil itu ada bayi digigit sama semut, siapa yang salah? Itu kalau makan sebisa mungkin sekali telat. Dan sebelum saya turun saya pastikan mobil saya yang saya pinjam atau mobil yang saya tumpang itu ada tisu bekasnya. Turun harus bersih. Saya kalau makan di meja teman di kantor, semua teman-teman saya tahu Pak Jeffrey Pak boleh saya. Itu kalau saya di meja teman saya selalu punya tataan. Sampai satu titik, setetes air liur aja tidak bisa jatuh di meja teman saya. Karena itu kenapa saya sangat marah kalau ada orang pinjem barang milik orang lain tidak jaga betul. Saya marah bukan karena apa, saya ini kalau kau tidak jaga barang milik orang lain, Tuhan tidak akan mempercayakan berkatnya dalam hidupmu. Amin. Prinsip kedua, penghormatan kedua, kasih kita terhadap orang lain. Bagaimana cara kita memperlakukan orang lain menentukan hadir atau tidaknya pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Loh, kalau orang benci kan memperlakukan salah, betul atau tidak Bapak Ibu? Karena itu kenapa pertolongan Tuhan susah hadir. Semakin suka mengampuni, memperlakukan orang lain benar, pertolongan Tuhan makin membanjiri hidup kita. Yang ketiga, ayat terakhir dalam menit ini 1 Yohanes 3:10. Kalau dua prinsip ini Pak kurang radikal, prinsip ketiga ini pegang kursi baik-baik, jangan sampai terlempar daun.
Ini prinsip sangat keras, 1 Yohanes 3:10. Saya minta Bapak Ibu membaca. 2, 3. Stop. Siapa di sini anak Allah? Siapa anak iblis? Tidak ada. Ya. Bedanya di mana? Silakan. 2, 3. Itu indikator pertama. Yang kedua, demikian juga. Loh, bedanya anak Allah dan anak iblis di mana Bapak Ibu? Yang pertama apa? Lah, yang kedua apa? Loh, berarti jika ada pelayan Tuhan, itu mainnya keren banget. Ting 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 ting. Wah, cemat nuangi semuanya gitu. Hebat banget nih pelayanan. Diundang di mana-mana. Tapi benci terhadap satu orang dan tidak mau ngampuni, Alkitab tulis dia adalah anak. Saya sungkan ngomong, Pak. Clear? Bapak Ibu cek dengan berbagai versi, tetap artinya. Saya berikan penghormatan ketiga. Kasih adalah bukti nyata kita ini berasal dari surga atau neraka. Kalau dari surga pasti punya kasih. Kalau dari neraka kehilangan kasih. Berarti gampang bedakan anak Allah dan iblis, simpel banget. Batasannya tegas. Kasih adalah batasan tegas dari surga atau neraka. Kita berasal dari surga, maka pasti punya. Amin. Saya berdoa malam hari ini ada beberapa tipu daya iblis yang sangat dirontokkan dari hidup kita. Benci itu tidak normal. Kenapa? Karena Allah kita itu adalah Allah penuh kasih. Sadarkah kita, ciri dosa selalu menghancurkan hubungan? Selalu. Dosa itu menghancurkan hubungan kita dengan Tuhan dan sesama. Sehingga iblis mengatakan benci gak apa-apa. Padahal benci itu adalah salah satu akar dosa. Amarah, iri hati, perseteruan, perselisihan, pukul-pukulan, tinju-tinjuan, jamban-jamban. Loh, itu semua bermula dari apa? Benci. 3 penghormatan ini. Kasih parameter mengenal Allah. Kasih menentukan hadir tidaknya pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Dan kasih adalah bukti nyata berasal dari surga atau neraka kehidupan kita. Apakah kasih itu penting Bapak Ibu? Apakah kasih itu barang berkualitas? Tapi saya harus beritahu. Saya selesai deh, saya potong beberapa materi. Ini poin pentingnya. Namanya barang berkualitas itu ada KW-nya. Setuju? Selalu barang berkualitas itu ada tiruannya. Contoh jam tangan kalau ada KW-nya itu misal merek apa Bapak? Rolex gitu ya. Kenapa? Ada tembakannya berkualitas. Lu kan tidak ada jam tangan merek Tukiem ditembak. Itu brandnya aja sudah tidak menjual. Sadarkah kita? Kasih itu barang berkualitas. Iblis tidak bisa nipu kita. Kasih itu tidak penting, tidak bisa. Karena jelas firman Tuhan nulis kasih itu penting. Tapi cara iblis nipu kita adalah dia menciptakan kasih KW. Kasih tiruan. Tahu barang tiruan? Koyoknya asli, tapi palsu. Kapan taunya? Misal kalau jam tangan saya ini misal barang palsu, anggap aja merek A palsu. Kapan ketawanya? Asli, ketok, tapi padahal palsu. Kapan ketawanya? Kalau saya datangi pabrik yang asli. Pak, saya jual jamnya ya Rp1.000 harus tidak apa-apa. Cara pabrik jam tangan Rolex menghargai produk buatannya dengan tidak menghargai produk tiruannya. Yang saya maksud seperti ini. Jujur waktu saya merenungkan firman ini, saya kaget karena yang saya punya semuanya kasih palsu Bapak Ibu. Untung saya ini belum dipanggil Tuhan. Bayangkan kalau saya dipanggil Tuhan, Tuhan punya anak Allah, loh kasihmu KW semua. Wah ngeri. Sehingga kenapa akhirnya saya breakdown ini. Tujuannya satu, malam hari kita bisa ngukur.
kasih kita asli atau KW. Saya berdoa Bapak Ibu ya. PD Victory Family yang dikenal dulu satu, kasihnya. Loh, bukan banyaknya dulu. Banyak tapi penuh pertengkaran. Loh, tapi kalau sedikit rukun, itu kan asik. Sama seperti keluarga. Misal anaknya satu loser, tapi pukul-pukulan, lo udah asik. Tapi meskipun anaknya satu, tapi rukun, harmonis, itu keluarga kokoh. Sama. Gereja jumlahnya 10.000, tapi pukul-pukulan. Rampung. Kayu besar penuh rayap. Tapi kalau misalnya PD Victory, namanya aja Victory Family, betul? Jumlahnya 50 misalnya. Tapi 50 itu suami istri saling mencintai, orang tua dan anak saling mengasihi, kokoh PD ini. Kasih palsu yang pertama, saya sebut kasih alami. Definisi kasih alami, kasih yang kita lakukan terhadap orang yang baik dengan kita. Pak Kuswanto baik terhadap saya baik terhadap Pak Kuswanto. Itu kasih alami, normal. Orang berdosa bisa melakukan atau tidak, Bapak Ibu? Loh, jangan kan orang berdosa, saya punya teman nih. Dia punya anjing pitbull. Ada yang punya di sini anjing pitbull? Oh, itu ngeri, itu anjingnya Navy Seal. Itu wajahnya tidak meyakinkan, tapi gigitnya sangat mengharukan. Itu anjingnya Navy Seal, kalau dia sekali gigit, itu banyak truk aja remuk. Itu sekali dia gigit, dia tidak akan mungkin melepaskan sebelum mangsa mati. Tapi hebatnya anjing pitbull ini, dia tahu siapa tuannya. Dipukul apapun sama tuannya, itu tidak mau ingin menggigit. Suatu ketika saya ini punya teman, dia ini punya banyak anjing pitbull dan ada satu anjing lucu. Anjing ini menang lomba. Tapi anjing yang lucu ini nakal, dia tidak tahu diri. Badannya kecil tapi selalu merampok makanannya anjing pitbull. Ini anjing tidak tahu diri, gitu kan? Jadi diambil anjing pitbull digigit, itu ekornya nakal betul. Akhirnya sampai satu titik anjing pitbull ini marah. Itu digigit, itu badannya anjing kecil, keren kan? Lah pemiliknya ini takut betul. Ini kalau bisa mati. Akhirnya pemiliknya itu ambil kayu, dipukul kepalanya anjing pitbull ini. Tujuannya itu dilepaskan, dipukul lagi. Itu sampai keluar darah semua. Tapi anjing pitbull pertama dia tidak mau melepaskan, dan sampai keren ini mati. Tiba-tiba anjing ini meringkuk di kaki tuannya, dipukul sampai berdarah. Dia tidak mau gigit. Dia tahu siapa tuannya. Itu pitbull. Artinya gini loh Bapak Ibu. Anjing saja itu tahu dia bisa berbuat baik terhadap orang baik dengan dia. Apakah anjing pitbull sudah mengalami lawatan Tuhan? Apakah anjing pitbull itu percaya sama Yesus? Berarti kalau kita hanya bisa berbuat baik kepada orang baik sama kita, jangan katakan itu kasih asli dulu. Karena orang berdosa pun itu juga bisa melakukan. Yang pertama kasih alami. Yang kedua kasih bersyarat. Kasih yang kita lakukan karena ada motif keuntungan pribadi. Orang naik mobil Ferrari, kesandung jatuh. Pak, perlu saya gendong ke ICU? Terus ada orang naik sepeda ontel, kesandung jatuh. Wah, kurang saat teduh ini. Kenapa beda? Gembala saya ngajarkan kepada saya, dia Bapak Rohanisa, Pak Budi Tomo, Pak David Nita, Anton. Hilangkan mentalitas mencari untung. Manusia itu gini loh, kalau kenalan sama orang itu matanya gini, keuntungan apa yang bisa aku dapat. Sehingga waktu ikut Tuhan pun sama. Ikut Tuhan, apa keuntungannya datang ke sini? Apa untungnya ikut Tuhan? Bapak Rohanisa mengatakan, kalau kita punya mentalitas mencari untung, orang yang ketemu dengan kita hidupnya selalu rugi. Ya, betul nggak? Betul kan? Saya kalau ketemu sama orang, misalnya saya sedot, itu orang yang berkenalan dengan saya, hidupnya selalu rugi. Bahkan kalau kita ikut Yesus, Yesus banyak dirugikan. Kita ini orang Kristen, harusnya kalau ikut Tuhan, orang sekeliling kita harus lebih beruntung hidupnya. Loh, kick and deal. Itu orang diwawancarai apakah orang kaya? Orang yang memberi keuntungan buat orang lain kan? Itu kick and deal.
Lu dunia saja sudah muak dengan orang punya mentalitas mencari untung, apalagi kerajaan surga. Kasih bersyarat, kasih yang kita lakukan karena ada motif keuntungan pribadi. Contoh, kita tolong seseorang agar kita ditolong mereka. Saya tolong Pak Kuswanto udah tolong saya, apakah saya mau tetap tolong Pak Kuswanto? Ya enggak Pak, bersyarat. Kita bantu istri, kita tolong istri agar istri makin cinta sama kita. Pertanyaan saya, kalau ada suami sudah mencintai istri, istri tetap tidak cinta sama dia, apakah tetap mau cinta istri? Ya enggak Pak, bersyarat. Itu menyebabkan perceraian dalam sebuah pernikahan. Kita cinta kepada anak agar besok anak balas budi kepada kita. Pertanyaan saya, kalau kita sudah berbuat baik kepada anak, tapi anak tidak mau balas budi kepada kita, apakah kita tetap mau berbuat baik kepada anak kita? Ya enggak Pak, bersyarat. Tapi saya tidak mengajarkan anak di sini tidak menghormati orang tua. Itu mengerikan. Dua kutub yang akan terjadi. Hidupnya tidak bahagia dan umurnya pendek. Kita melayani agar dapat pujian. Misal, Bapak Ibu melayani, tidak dapat pujian tapi dapat makian. Mau tetap melayani atau enggak? Ya enggak Pak, bersyarat. Ciri kasih bersyarat itu gini. Saya tolong Pak Kuswanto tidak mau tolong saya tidak akan tolong Pak Kuswanto. Bersyarat. Kasih palsu ketiga. Kasih sebagian. Kasih sebagian ini kasih yang bersifat pilih-pilah. Kita mengasihi orang dari gereja kita, tapi tidak mengasihi orang dari gereja lain. Ini kasihnya pilih-pilah. Ini untung di sini persoalan doa. Kalau Bapak Ibu ada pemimpin gereja, saya harus beritahu. Mengasihi jemaat kita, tapi ngerampok jemaat gereja lain. Kasihnya pilih-pilah. Kan prinsip tadi mengatakan, jika kita tidak setia terhadap harta orang lain, Tuhan tidak akan menambahkan harta kepada kita, betul? Sama. Jika kita tidak menjaga jemaat gereja lain, Tuhan tidak akan menambah jemaat buat gereja kita. Saya percaya satu prinsip, kembali lagi Bapak Rohani saya tanamkan. Jika engkau menjaga jemaat gereja lain dengan baik, maka Tuhan akan menambahkan jemaat buat gerejamu tanpa engkau harus melukai gereja lain. Jadi kalau ada jawaban yang lain kami tanya, stop lainnya belum? Sudah dari gereja mana? Silakan kembali. Oh saya kepengen di sini, pamit baik-baik. Karena kami rindu satu. Ada seorang gembala nih di Jakarta tanya, loh Pak, apa salahnya sih Pak ngambil jemaat gereja orang? Oh itu pendeta gembala sidang. Ini kalau pendeta ngomong ayat kan tidak enak, seperti menyinggung. Saya kasih analogi, Bu. Kalau Indonesia mau perang lawan Korea, ada angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara. Apakah benar angkatan udara itu membajak anggota angkatan darat? Kamu di darat tidak enak, cuma lihat gunung ini loh. Di udara bisa lihat awan, ikut ya jadi anggota. Apakah seperti itu? Kalau Indonesia mau perang lawan Korea, sesama angkatan saling bajak anggota, itu sudah kekalahan buat bangsa ini. Harusnya angkatan udara, angkatan darat, angkatan laut saling bekerja sama, betul? Saya harus minta maaf dulu. Kalau gereja sama gereja saling merampok jemaat, itu adalah kekalahan buat kerajaan Tuhan. Saya berdoa gereja di Surabaya bisa bergandengan tangan. Kasih pilih-pilah. Kita cinta orang lain tapi sama istri bermasalah. Kita cinta orang tua tapi tidak cinta mertua. Nah ini kasihnya pilih-pilah lagi. Masih ingat 3 kasih palsu? Pertama apa Bapak Ibu? Pertama, lupa. 2, forget. 3, lali. 4, pulang. Pertama, kedua, ketiga, cek kasih kita apakah ada yang 3 kasih palsu ini? Saya beritahu, kasih yang asli yang keempat. Ini yang keren banget. Ini cuma kasih Yesus yang bisa memberikan kepada kita ini. Kasih yang murni definisinya bukan dihitung seberapa besar kita mengasihi orang yang mengasihi kita, tapi dihitung dari seberapa besar kita mengasihi orang yang tidak mengasihi kita. Contoh, semua di sini semua baik terhadap saya, cuma Pak Kuswanto aja yang jahat. Misalnya. Kasih saya itu dihitung sama Tuhan. Itu bukan waktu saya berbuat baik kepada Bapak Ibu, tapi waktu saya berbuat baik kepada Pak Kuswanto. Ciri kasih murni itu gini. Saya tolong Pak Kuswanto. Pak Kuswanto nggak mau tolong saya tetap tolong Pak Kuswanto. Itu kasih murni.
Lu bayangkan kalau suami istri punya kasih murni. Aku cinta kamu habis-habisan sampai mati. Meskipun kamu tidak balas cintaku, tetap tidak mungkin cerai. Dan bukankah Tuhan mengasihi kita meskipun kadang-kadang kita melukai hati Tuhan? Bahan bakar kasih palsu itu energi kemanusiaan. Alami, bersyarat, sebagian. Energinya tidak butuh Tuhan, kemanusiaan. Tapi kalau kasih yang murni, itu energinya cuma pribadi Allah. Karena itu saya katakan terakhir sebuah prinsip. Bapak Ibu boleh lupakan semua khotbah saya, tapi asalkan jangan lupakan satu statement saya terakhir. Produk nyata dari kasih yang murni adalah cintai musuhmu. Itu produk paling nyata. Buktikan kepada saya produk apalagi bukti kasih murni kecuali mencintai musuh. Karena itu kenapa sangat Bapak Ibu, hari ini kita harus lucu tipu daya iblis. Punya musuh tidak normal buat anak Tuhan. Amin. Amin. Suatu saat saya akan lanjutkan. Ini baru 50% materi saya. Tapi saya percaya ini akan memberikan trigger dan pewahyuan buat kehidupan Bapak Ibu. Saya berdoa Bapak Ibu masuk dalam dimensi kehidupan yang baru. Sasaran terbaik kasih yang murni adalah orang yang paling tidak layak menerima kasih menurut Anda. Sebutkan, siapa orang yang paling tidak menerima kasih? Justru itu adalah sasaran terbaik kasih yang murni. Mari kita berdoa. Ku percaya mujizatmu, ku percaya mujizatmu pasti terjadi sekarang